Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian ANOVA satu arah dengan menggunakan SPSS, di mana contoh penelitian yang saya buat pada video ini adalah penelitian untuk penelitian farmasi. Oke, uji ANOVA digunakan untuk menguji sebuah rancangan eksperimen dengan rancangannya yang lebih dari 2, di mana uji ini termasuk dalam uji parametrik yang berperan untuk menentukan perbedaan rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Contohnya, kalau untuk penelitian farmasi itu yang kalian kontrol negatif, kontrol positif, ada kelompok dosis 1, dosis 2, dosis 3, dan lain-lain. Nah, itu adalah kelompok. Jadi kelompok, kalau kita kan biasanya pakai 5 kelompok. Nah, itu hasil datanya biasanya diolah dengan uji ANOVA satu arah jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, syaratnya itu adalah data residual terdistribusi normal, variasinya homogen, dan diambil dari sampel secara acak. Nah, di mana syarat utamanya itu adalah yang data terdistribusi normal dan varians homogen. Ini 2 data yang bisa kita dapatkan dari pengolahan penggunaan program SPSS. Jika 2 data ini tidak terpenuhi, maka data kita tidak bisa kita olah dengan uji ANOVA satu arah, tetapi kita harus melakukan penggantian pengolahan datanya menjadi uji non parametrik, atau data kita lakukan transformasi data dulu, baru nanti kita uji ANOVA-nya. Bisa juga transformasi data, uji normalitasnya dulu, kalau sudah normal baru uji ANOVA-nya. Nanti itu penjelasannya pada video berikut ya. Oke, uji ANOVA satu arah. Jika kita gunakan dalam istilah variabel, uji ANOVA itu adalah ada satu variabel dependen berbanding dengan lebih dari satu variabel independen, di mana variabel independen ini merupakan berbentuk faktorial, di mana datanya berbentuk kategorik. Jadi ada kategori-kategori yang kita kategorikan itu independen. Nanti hasilnya yang dalam bentuk angka seperti kadar gula darah, kalau kita uji diabetes, berat badan mencit, kemudian yang lain itu dependen, sedangkan kelompok perlakuan itu adalah independen. Kelompok perlakuan yang kontrol negatif, kontrol positif. Nah, sebagai contoh, di sini saya mencontohkan sebuah ekstrak berefek menurunkan tekanan darah. Jadi data penurunan tekanan darah itu kan bentuk angka. Nah, dia adalah variabel dependen, sedangkan kelompok perlakuan itu menjadi variabel independen. Sudah paham ya perbedaannya. Nah, uji normalitas sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, mungkin bisa disimak di sana saja. Sekarang kita langsung ke pengolahan data. Sebentar, sebelum pengolahan data saya akan menjelaskan dulu cara membaca interpretasi datanya jika uji ANOVA telah dikeluarkan, di mana jika nilai signifikansi 0,05 kecil dari 0,05, maka ada perbedaan yang bermakna atau signifikan pada tiap data. Nah, sekarang kita akan bahas, kita akan input data. Saya memiliki sebuah data di mana suatu judul penelitian yaitu uji ekstrak daun bunga matahari terhadap penurunan tekanan darah sistol mencit putih jantan, di mana di sini saya memiliki ada data kontrol negatif, kontrol positif, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Kemudian ada juga hasil tekanan darah yang diukur dari masing-masing dosis atau kelompok perlakuan. Oke, kita input datanya dulu, masukkan namanya. Cara menginput data mungkin penjelasan detailnya ada di video sebelumnya, bisa dilihat saja di sana. Oke, ini kita nolkan saja kelompok perlakuan.
Terus kelompok perlakuan kita kasih pengkodean karena SPSS hanya bisa mengolah dalam bentuk angka. Jadi kita kode dulu, yang mana yang dalam bentuk kata kita kasih pemberian kode. Oke, kita input datanya. Sini kita masukkan dulu kelompok perlakuannya. Ini karena ada 4 data. Masing-masing kelompok perlakuan memiliki 4 data. Oke, setelah diinput kita masukkan data tekanan darah sistolnya, kita copy saja karena sudah ada. Input. Oke. Nah, sekarang kita lakukan uji normalitas dulu dengan membuat nilai residual terlebih dahulu. Kita lihat apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Option, save, unstandardized, continue. Oke. Nah, sekarang kita olah data normalitasnya. Analyze, non-parametric test, legasi dialog, sampel, kolmograf Smirnov, unstandardized residual, pindahkan. Nah, ini adalah hasil uji normalitas. Sekarang cara pembacaannya kita pindahkan saja terlebih dahulu. Kita copy, masukkan ke Word. Oke, ini adalah hasil uji normalitas. Kita paste saja. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikannya adalah 0,319. Sesuai dengan ketentuannya bahwa jika data dikatakan normal jika nilai signifikansinya besar dari 0,05. Nah, jadi kenapa kita pakainya 0,05? Karena pada umumnya penelitian itu rata-rata menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Jadi, jika dia besar di uji normalitas, jika dia besar dari 0,05, data dikatakan terdistribusi normal. Namun jika dia kecil dari 0,05 berarti data dikatakan tidak normal, atau ada beberapa data yang perbedaannya jauh sekali. Nah, sekarang kita lakukan uji ANOVA satu arah. Analyze, conformance, one way ANOVA. Independen pindahkan ke faktor, dependen pindahkan ke dependen. Jadi yang dependent list ini adalah bagian yang sudah dalam bentuk angka. Sebentar saya gambarkan di sini saja. Nah, jadi yang dependen itu adalah data yang bersifat terikat. Jadi dia tidak akan mempengaruhi nilai lainnya. Kalau dalam farmasi biasanya hasil yang sudah dalam bentuk angka itu dependen. Sedangkan faktor itu independen, yaitu kelompok perlakuannya. Kelompok perlakuan kalau pada penelitian farmasi. Oke, setelah selesai kita pilih post hoc. Ini maksudnya uji lanjutan, di mana nanti setelah dapat uji ANOVA untuk menyatakan kelompok perlakuan itu yang lebih baik itu yang mana sih? Nah, itu dari uji Duncan. Nah, biasanya saya menggunakan uji Duncan dan LSD, boleh yang lain bisa bebas.
Kemudian kita klik option untuk melakukan uji homogenitas. Jadi uji homogenitas itu sekali jalan sama uji ANOVA satu arah, bukan terpisah. Oke, kita klik oke. Sekarang kita baca hasilnya. Nah, sekarang sudah keluar hasilnya. Kita ambil dulu yang uji homogenitas. Kita copy, masukkan ke Word untuk proses pembacaannya. Nah, jadi ini uji homogenitas itu yang kita lihat nilai signifikansi yang paling ujung, di mana cara pembacaannya itu sama dengan cara pembacaan uji normalitas. Hasil uji normalitas yaitu jika besar dari 0,05 maka P itu adalah lambang signifikansi ya. Biasanya orang menggunakan P kecil. Dikatakan homogen. Nah, sedang kita kan dapatnya 0,715. Maka bisa kita simpulkan bahwa data kita sudah homogen. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa mengcopy data uji ANOVA karena syaratnya kan sudah terpenuhi, sudah normal dan sudah homogen. Nah, Oke, karena sudah terpenuhi, maka kita lanjut mengambil data hasil uji ANOVA-nya. Kita copy saja, ini adalah data hasil uji ANOVA satu arahnya ya. Yang dilihat juga nilai signifikansinya. Nah, kita copy saja, karena bermasalah kita rubah dulu ukuran kertasnya. Landscape. Sebentar. Kita perbesar saja. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita membuat hasil pembacaannya? Kita lihat nilai signifikansinya. Cara membaca uji ANOVA itu adalah kebalikan dari cara membaca uji normalitas dan homogenitas. Jadi jangan disamakan ya. Kalau normalitas dan homogenitas itu kan nilai signifikansinya harus besar dari 0,05. Sedangkan yang uji ANOVA ini kebalikannya. Data dikatakan signifikan atau berbeda tiap kelompok itu adalah jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05. Jadi uji ANOVA ini hanya menyatakan perbedaan antar kelompok. Jadi ini perlu dicatat ya. Hanya menyatakan perbedaan antar kelompok. Signifikansikah atau tidak. Tapi tidak menyatakan bahwa kalau pada penelitian farmasi bahwa ekstrak atau sediaan yang kita gunakan itu berefek. Jadi dia lebih ke menyatakan perbedaan antar kelompok. Dan yang diharapkan pada penelitian farmasi biasanya adalah nilai signifikansinya kecil dari 0,05. Bagaimana cara kita mengetahui perbedaan yang bermakna dinyatakan di atas itu berbeda? Itu apa sih yang berbeda? Nah, itulah ujinya, uji post hoc. Nah, itu yang saya gunakan tadi adalah uji Duncan dan uji LSD. Di sini saya akan mengambil hanya Duncan saja. Karena apa? Karena uji Duncan pembacaannya lebih simpel dibandingkan dengan LSD. Kalau LSD itu lebih per kelompok pembacaannya. Kalau Duncan ini lebih ke kesimpulan akhir untuk seluruh kelompok. Nah, jadi uji ANOVA itu baru menyatakan perbedaan. Uji Duncan adalah lanjutannya. Jadi kalau seandainya cuma uji ANOVA langsung menyatakan dia berefek, itu salah. Tapi harus kita lanjutkan dengan uji Duncan. Nah, di sini saya catatkan ekstrak yang digunakan itu efektif atau tidak. Untuk mengetahui ekstraknya efektif itu terlihat
dari uji lanjutan atau post hoc yang tadi kita klik post hoc ya. Boleh Duncan, boleh Tukey, namun kalau saya cenderung biasanya pada umumnya sih orang lebih menggunakan Duncan karena pembacanya biasanya lebih umum dan lebih mudah. LSD di sini saya gunakan juga sebagai pendukung saja. Oke, kita baca ya. Di sini kan terlihat bahwa dosis terbaik itu tergantung dulu ya, kita ingin datanya lebih kecil kah atau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti kita ngelihatnya yang terbaik itu adalah yang berada pada kolom pertama. Kalau seandainya kita ingin menyatakan yang terbaik itu adalah nilai yang terbesar, maka kita melihatnya langsung pada kolom ke-5. Itu ya. Nah, jadi terlihat kalau dia berada pada kolom yang berbeda, maka itu dia berbeda, nilainya berbeda atau efeknya berbeda. Nah, sini saya catat saja ya cara membaca tabel Duncan. Yang pertama, jika berada pada kolom yang berbeda, maka dikatakan ekstrak perlakuan hasil yang didapat berada pada kolom yang berbeda, maka ekstrak memiliki efek yang berbeda. Maka tiap perlakuan memiliki efek yang berbeda. Namun, jika nanti seorang peneliti menemukan hasilnya berada pada satu kolom atau pada kolom yang sama, misalnya dosis 2 kolom yang sama, maka ini saya contohkan misalnya dosis 2 itu dosis 1 kan ini berbeda nih. Dosis 2 pada kolom 3, dosis 1 pada kolom 4. Nah, kalau seandainya dia berada pada satu kolom, misalnya nilainya, maka artinya kelompok perlakuan tersebut memiliki efek yang sama atau tidak berbeda nyata. Itu ya cara pembacaannya. Nah, kembali lagi kalau kita ingin menentukan dosis terbaiknya siapa sih? Ya tergantung kita mau lihatnya nilai tertinggi atau terendah. Kalau nilai tertinggi kita lihat yang berada pada kolom 1 kelompok perlakuan apa. Sedangkan kalau kita pengen lihat nilai tertinggi, maka kita lihat perlakuan berapa yang ada pada kolom 5. Jadi tergantung ya. Nah, karena di sini adalah yang kita harapkan adalah tekanan darahnya menurun, maka kita mengambil nilai terkecil, yaitu dosis terbaik adalah dosis 3. Kemudian diikuti dengan dosis 2 dan dosis 1. Oke, kita catat saja sebentar. Kita catat saja yang ketiga. Dosis terbaik dilihat dari data yang diinginkan oleh peneliti. Artinya, jika peneliti menginginkan data yang nilai besarkah atau semakin kecilkah nilainya, maka jika nilai yang diinginkan besar, maka pembacaan nilai terbaik mengarah ke kolom kanan. Semakin ke kanan maka semakin baik. Sedangkan jika menginginkan nilai terkecil, maka lebih mengarah ke kolom kiri. Jadi nanti nggak harus kolom 5 ya, kalau ke kanannya bisa kolom 3, kolom 2. Yang jelas dia mengarahkan ke nilai yang lebih besar. Sini saya spesifikkan kolom 1,
yang sini kolom 5. Sebenarnya ini sudah cukup, namun jika seorang peneliti ingin menggunakan LSD juga, ini adalah hasil dari LSD, uji LSD. Nah, dia lebih spesifik tuh, misalnya kontrol negatif dengan kontrol positif, nilai signifikansi perbedaannya berapa sih? Kontrol negatif dengan dosis 1, nilai signifikansinya berapa? Nah, jadi nilai LSD itu lebih spesifik data yang ditampilkan. Kalau Duncan itu lebih ringkas, dia hanya menyebutkan rata-rata tiap kelompok. Samakah efeknya? Berbedakah efeknya? Itu tergantung kelompok perlakuannya terletak pada kolom terpisah atau kolomnya satu kolom. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang ANOVA satu arah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.